Selamat Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Mbak Puan ini adalah identik dengan aura kepemimpinan dari Bung Karno. Yang terakhir, kata banteng di bantai Jokowi, Iya, iya, iya. banteng Nyungsel, Ah, banteng sombong, Operasi. segala macam. Jadi aku sih lihat permainan ini gila nih, permainan tingkat dewa habis ini ya kan, ngeri banget. Karena pertanyaannya mau nggak mau harus dilompatin. Enggak, yang kalah Ganjar, bukan Banteng. oh, ke situ. Standby, kamera, relax sebentar, action. Bung Baba, Yes, Bung Andi Tanu. Hari ini sore ini kita ketemu lagi sahabat orkestra di rumah dan di Nusantara semua sekali. biasanya gue ada yang lupa tau lo. Kita hari ini podcast ya. Kembali lagi. Tempatnya di mana, Mas? Ah itu dia. Kalau lu ngomong tempat lah. Sekarang gantian ya. Iya. Sebelum kita lupa kita salam dulu Om. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shalom. Salam santai-santai Om. Salam sejahtera. Salam Indonesia. Salam Pancasila. Mbak, lu tanya lagi di mana, Mbak? Gitu kan. Lagi di mana Mas Andi? Gitu kan. Lu tahu kalau Mbak? Gue seperti dejavu, bukan dejavu, reunian. Iya, reunian. Ini adalah tempat di Tempat mana episode 1 episode 1 berlangsung. Jadi lahirnya owe-owe di sini. Iya. Ya di Babelu ya. Iya. Kita ngopi di Babelu. Ya, Ada kawan kita, ada kawan kita, orang besar. Orang besar. Punya ini dia, punya kekuatan juga ya kan. Hadir hari ini menjadi narasumber di Orkes TV. Kita karena permintaan orang besar juga. Iya. Beliau ini ya nggak. Betul. Gua kalau udah perasaan pada Gua kalau nggak ngerokok nggak enak. Nggak enak. Silakan. Boleh. Akhirnya Boleh ya. Akhirnya kembali ke originalitas Kita. pertama. Bung Baba, Yes. langsung aja Bung. Kita kalau di sini nggak diperkenalkan, Perkenalkan. tapi memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Disapa, Pak. Bisa Bang, silakan. Silakan. salam Pancasila. Wah. Perkenalkan, saya Ridwan, kebetulan menjadi Ketua Umum Gema Puan. Dan juga bagian dari kelompok 9808 yang hari ini di belakang Pak Prabowo dan kita menang hari ini. Wah. Aneh kan, Gema Puan ada di Prabowo. Nah, itu yang menarik itu. Itu yang menarik. Waktu pertama Kopi dulu, kali. kopi Silakan. ini mantap ini. Kalau Silakan. sambil ngobrol, Silakan. relax kita. Waktu pertama kali dengar Gema Puan, terus kita ketemu ada di Rumah Pemenangan ya. Iya. Gua agak-agak mikir garu-garu kepala. Ini gimana ceritanya nih bisa begini nih? Ya enggak? Gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya? Jadi Gema Puan itu merupakan organisasi pertama atau saya lah pencetus atau mempopulerkan Puan Maharani Presiden. Itu dari tahun 2020. 2020. 2021 itu udah deklarasi kemana-mana tuh. Alhamdulillah 8 daerah sudah kita deklarasiin untuk dorong Puan Maharani menjadi capresnya PDI Perjuangan. Pada saat itu ya. Pada saat itu, karena jujur saya pribadi yang punya sejarah panjang di Merah sangat menolak yang namanya Ganjar dicapreskan atau digaung-gaungkan di media sosial. Oh, sejarahnya tuh waktu itu. Kita menolak habis lah karena kita percaya, apalagi ada pesan dari almarhum Pak Taufik bahwa Mbak Puan ini bisa menjadi presiden, bisa menjadi ketua DPR. Alhamdulillah sudah kesampaian yang itu, tinggal menjadi wakil presiden atau menjadi presiden. Makanya waktu itu saya semangat untuk mendorong Mbak Puan menjadi capres waktu itu. Tapi apa boleh buat, ternyata
dipaksa oleh keadaan. Dipaksa oleh keadaan. Iyalah, Keadaan berkehendak lain. berkehendak lain karena aku yakin ibu waktu itu sangat mengusung Mbak Puan. Aku sangat yakin banget itu. Nah logikanya sederhana lah, namanya ibu pasti sayang sama anak lah ya. Iya. Dasar lah itu. Ya, apalagi ada pesan-pesan tertentu ya, yang mungkin tahu lah. Tapi karena dipaksa survei lah ini Dan itu sebagainya, macam-macam, keluar nama namanya Ganjar. Oke. Ya jujur 1 bulan keluar nama itu saya sudah dapat bocoran dan saya menolak waktu itu. Oh. Ketika keluar nama itu aku diam dan aku tidak ambil sikap. Yang lain sibuk, wah Ganjar buat presiden, wah semua yang dulu pada sempalan-sempalan itu Mbak Puan nih semangat banget, Yes. silakan dukung Ganjar. Aku enggak, aku diam, aku bertahan dengan keyakinanku bahwa aku niat bangun Mbak Puan itu untuk Puan Maharani, bukan untuk Ganjar. Oke. Itu konkret ya kan, dan aku harus mengalahkan dia, kan kayak gitu logikanya. Clear lah itu. Clear. Bagaimana caranya mengalahkan Ganjar kan kayak gitu. Terus adalah berita-berita macam-macam. Wah berarti lu nggak tegak lurus dengan ibu kata dia gitu. Oh beda lagi ceritanya itu. Kalau ke hal kayak gitu ya nggak. Karena kita percaya bahwa ini ada permainan tingkat dewa nanti ke depan. Itu keyakinan saya. Tapi alhamdulillah semuanya terjawab hari ini. Dan Terjawab hari ini ya. hari ini kejawabnya kan. Karena ini pun soal keyakinan aja sebenarnya kan. Kan kelemahan kita selama ini berpolitik ini kan tidak konsisten. Iya. Tidak konsisten dengan nilai perjuangan, tidak konsisten dengan cita-citanya dia sendiri, tidak konsisten dengan agenda yang dia mainkan sendiri kan kayak gitu. Nah, ini pilihan. Memang berat, tapi aku yakin bahwa keyakinanku untuk bahwa akan mendorong atau mau ekspansi ke Prabowo nantinya tidak akan salah kan gitu. Nah itu bang. Sorry Tidak bang. akan salah. Sorry bang, aku potong bang. Biar orkestra di rumah juga tahu gitu ya. Paham ya. Ini ceritanya bang. Tadi kan abang udah cerita nih sedikit awal untuk Bu Puan ya kan. Salam dulu buat Bu Puan. Bu Puan. Ada anaknya nih Bu. Bicara Bu. Kalau kita yang ini bukan ibu itu secara personal. Itu oke. Mbak Puan. Kadernya Mbak. Kadernya Mbak. Ketua DPR. Matur suwun. Itu ceritanya gimana bang? Terus dari Mbak Puan, terus langsung mendukung 08. Karena kan kita tahu ini pasti ada calon 3. Heeh. Ada Anies, ada Ganjar, Heeh. Prabowo. Kalau Anies nggak mungkin kita. Oke. Udah pasti beda. Jauh lah gap. Jauh lah garis kita udah beda banget lah. Oke. Ganjar apalagi kan. Yang paling mungkin adalah Pak Prabowo. Oh. Ya kan? Kebetulan juga kita juga tahu ke depannya cerita tentang Pak Prabowo. Kebetulan senior saya, abang-abangan saya namanya Desmond J. Mahesa banyak cerita lah tentang Pak Prabowo gitu loh. The real lah, pokoknya dia cerita tentang dia sering Prabowo itu difitnah, segala macam. Jadi sudah banyak lah. Tapi kan persoalannya yang banyak orang tidak tahu, Mbak Puan itu datang melamar menjadi relawan atau diminta untuk menjadi relawan kan kayak gitu ya. Nah, itu penting tuh. Itu penting ya kan. Nah makanya sedikit saya buka sedikit bahwa kita tuh diminta. Oke. Kita diminta. Memang sebenarnya diminta pun tidak diminta pasti saya ke Prabowo. Diminta oleh tim pemenangannya. Pak Oke. Prabowo waktu itu ingat banget pas almarhum Bang Desmond meninggal tanggal 24 Juni kemarin. Tanggal 25-nya saya di WA, tanggal 26-nya saya yakini saya akan mendukung Pak Prabowo. Ingat banget tuh tanggal 26, kode 26. Ya. 2 tambah 6, 8. Kosong. Itu alam yang bermain, bukan kita. Jadi perlu catatan juga nih buat orkestra di rumah, ada ilmu-ilmu yang tidak bukan hanya ilmu eksakta, tapi ada ilmu-ilmu kehidupan lah bahasanya, semesta mendukung lah ya nggak, kehidupan berbicara gitu kan. Nah tadi udah kejawab tuh bro, kenapa tiba-tiba dia bukan tiba-tiba ya, tapi akhirnya mendukung Pak Prabowo yang hari ini kita tahu
Ucapin selamat juga kepada Pak Prabowo. Hasil quick count menunjukkan kemenangan satu putaran. Selamat Jenderal. Selamat Jenderal. Tugas kita selesai, misi komplit, tinggal kita kawal. Awal depan ini menuju Indonesia maju. Selamat ya. Dan kita tunggu 20 Maret hasil KPU secara resmi. Baru kita pesta, Pak. Oke. Makanya kan tadi kan aku minta bro, aku mau podcast dong. Ya. Ini dadakan. Ada beberapa agenda yang salah satunya gue pengen mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Prabowo. Nah, Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Dan kedua adalah gue ingin menyampaikan bahwa ada agenda besar Gemah Puan ke depan 2025 Kongres PDI Perjuangan. Nah tunggu Bang, sebelum sampai situ, gue dari tadi waktu dia bicara Mbak Puan, Gemah Puan, ya. GPN, Gemah Puan Nusantara. GPN Nusantaranya? Enggak ada. Jadi sejarahnya dulu ini kita tuh punya namanya Gemah Puan Maharani Nusantara. Sejarah awal kan Gemah Puan Maharani Nusantara. Kemudian ya ada sedikit lah teman-temannya. Friksi lah. Jadi friksi menjadi sempelan pendewasaan diri ya. Ya wajar lah namanya politik pragmatis, organisasi dinamika terus saya rubahlah menjadi generasi muda pejuang Nusantara. Kita singkat Gemah Puan. Generasi. Jadi biar kita generasi muda pejuang Nusantara. Generasi muda pejuang Nusantara yang disingkat Gemah Puan sebagai ketua. Iya, dan itu sebenarnya generasi muda pejuang Nusantara ini merupakan filosofi organisasi yang disiapkan untuk 2045. Buat generasi menuju Indonesia Emas. Ya, Indonesia Emas. Buat generasi muda menjadi pejuang-pejuang Nusantara. Jadi bukan Indonesia lagi, Nusantara kita bicara. Karena aslinya Indonesia itu ada Nusantara. Banyak orang nggak tahu nih ya kan. Iya. Bang, sebelum sampai situ sebelum lupa juga. Gue ngeliat dari tadi Mbak Puan. Gemah Puan ya nggak, terus 08 gitu kan, kayaknya ada kedekatan khusus nih. Seberapa dekat sih Bang sama Mbak Puan nih Bang? Kalau gue lihat ya secara personal, boleh nggak tahu nih gitu kan, karena biar pemirsa tahu juga. Jadi gini, kalau orang politik mungkin anggapannya bahwa saya punya kedekatan emosional sama Mbak Puan, satu, kedua mungkin ini agenda titipan dari Mbak Puan, yang dimana. Jujur saya di podcast ini saya bicara bahwa itu tidak ada sama sekali. Ini ada pesan atau penugasan cara tanda kutip yang tidak bisa saya jabarkan secara logika. Tapi secara rasionalisasi saya bisa sampaikan bahwa ini adalah pesan yang diberikan untuk menjaga suka tidak suka kedepannya bangsa ini membutuhkan PDIP. Dan PDIP ini butuh namanya aura Soekarnoisme. Dan hari ini yang saya lihat, yang saya dapatkan ada di Mbak Puan. Silakan berargumen, berdebat apapun, kita punya keyakinan masing-masing. Soal itu ya. Tapi saya punya keyakinan tersendiri yang banyak orang mungkin multitafsir ya. Tapi bagi saya tidak. Bahwa ini memang pilihan yang saya harus perjuangkan, yang harus saya korbankan kehidupan saya sendiri, bahwa saya harus menyelesaikan tugas ini, salah satunya menggagalkan Ganjar jadi presiden. Sudah selesai satu, kedua mengantarkan Mbak Puan menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Agenda selanjutnya. Ini lompat ya. Ini biar tapi mantap sih. Karena pertanyaannya mau nggak mau harus dilompatin. Karena gini, Bang, apa namanya Bung, sebelum ini ya, biar nggak salah ini ya, kan Orkes TV ini kan obrolan keren setiap awal. Kita menjunjung tinggi yang namanya originalitas, ya kan, tapi yang bertanggung jawab gitu ya, beretika lah gitu ya, sopan lah, santun lah gitu ya, tapi originalitas gitu. Karena sesuai sama tagline kita kan, Orkes TV ini kan politik secukupnya, setia kawan selamanya. Kita mengumpulkan yang tercecer, tapi punya potensi, punya dedikasi untuk bangsa ini.
Itu Udah benar itu. Benar Bang ya. itu lompat soalnya gue dari langsung temu gitu kan. Jadi gimana sih analisa abang ke depan nih bagaimana tadi kembali bang? Kembali kalau bicara analisa, bahwa pilihan kita untuk ke Prabowo adalah bagian dari untuk mengalahkan. Oke. Untuk mengalahkan, dan itu alhamdulillah kesampaian, dan akhirnya polanya pun sebenarnya sudah saya perkirakan, dan mungkin banyak teman-teman saya di luar sudah mengerti gitu bahwa saya sudah banyak ngobrol bahwa akan begini gitu kan. Ya, salah satunya Prabowo Gibran segala macam. Jadi Prabowo Gibran ini termasuk salah satu agenda gitu yang memang harus dilalui untuk mencapai ke Indonesia Emas tersebut ya. Itu Kurang lebih konsep gitu ya. ke depannya. Iya, ke depan Tapi gitu kalau ya. bicara untuk Mbak Puan adalah penjagaan. Oke. Bahwa kita berharap ketika mengalahkan Ganjar ini, mulus Mbak Puan menjadi di Kongres PDI Perjuangan 2025 itu lancar. Oke. Mungkin analisa saya mungkin terlalu tajam bagi orang-orang di sana, tapi berada kecurigaan begini, tapi terserah mereka lah ya kan. Karena bagi saya sederhana. Karena kalau Ganjar yang menjadi presidennya, nanti dia punya kekuatan power, punya full ya kan. Bisa aja menggagalkan Mbak Puan menjadi ketua umum PDI Perjuangan di Kongres nanti, kan kayak gitu kan. Itu dia tuh. Itu gua tau nggak lo, bro? Gue ini dari tadi lagi mancing-mancing supaya nggak ke arah tepi jurang. Di bawah juga mau doi ke tepi jurang. Ya udahlah kita ini lah. Padanya. Sebenarnya tadi dia udah lompat kita. Iya. Udah lompat. Gue coba kembali lagi. Narik lagi. Tarik lagi. Jadi gini. Ini menarik, tokoh Bang Ridwan ini menarik. Pendukung sebenarnya dia punya darah nasionalisme merah. Ya. PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan hari ini ya menjadi kontestasi pemilu 2024, salah satunya dia tidak mengusung Prabowo Pak. Dia punya calon tersendiri, Ganjar Mahfud. Nah, ini kader gitu loh. Tiba-tiba kalau saya banyak bicara dengan kader-kader PDI Perjuangan, tegak lurus, instruksi partai. Nah, ini salah satu yang ngebangkang ini. Ya, yang akhirnya tadi dasar pemikirannya adalah punya suatu penolakan lebih besar. Iya, gua penolakan bawa benderanya ke Mbak Puan. Orang bertanya-tanya, Bos. Orang kan bertanya-tanya, Bung. Oh, iki. Ternyata ada Di luar mainstream gitu. Nah, makanya saya jelasin nih, saya potong. Tegak lurus kepada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Yes, betul. Betul ya? Yes. Itu buat anggota partai. Oh, anggota partai. Jadi Bung Ridwan ini anggota partai. relawan. Bukan juga. Saya kan kader ideologi. Bukan. Kalau kader yang kader partai wajib tegak lurus. Ya, wajib. Ya. Mekanisme partai, ya kan? Jadi bukan. Kalau di struktur partai dia udah dipecat. Iya. Makanya saya dikasih kebebasan bermain. Ya kan bukan orang partai kok kan ada alasan. Ya. Ngomong siapa Ridwan kan gitu. Yang aku tangkap alasannya yang aku tangkap itu yang lebih dari itu. Alasannya itu untuk Indonesia ke depan, bro. Ya. Untuk Indonesia Mas ada suatu kepentingan yang lebih besar yang menurut pemikirannya Bung Ridwan ini. Ya karena gini, Mbak Puan ini adalah identik dengan aura kepemimpinan dari Bung Karno. Ya terahnya Soekarno. Suka tidak suka ya, silakan berdebat. Anak Bung Karno banyak, tapi auranya turun kemana? Ibu Megawati. Jadi abang lihat dari pemikiran secara kosmologis atau secara apa? Terserah lah. Kalau mau dibilang secara spiritual, mau dibilang secara analisa politik, mau dibilang secara subjektivitas, mau dibilang apa terserah. Whatever lah, bodo amat lah. Kalau saya mah kayak gitu nggak penting, karena itu banyak pertanyaan kayak gitu menjadi perdebatan. Capek juga kita kan layan kayak gitu kan. Tapi kalau konsisten bahwa program itu aura kepemimpinan itu ada di Ibu Mega, di aura waktu Karisma. Tapi pasca Ibu ini siapa? Kan gitu ini pasca tersebut siapa? Kan kayak gitu. Nah, dari anaknya Ibu kan banyak sebenarnya. Ya. Terus cucu juga banyak. Banyak. Ya kan? Banyak. Nah, kalau saya melihat secara pribadi,
baik itu secara subjektivitas, Oke. baik secara analisa politik, baik itu sebagai secara spiritual segala macam gitu kan, baik sebagai petunjuk itu ada di Mbak Puan. Oke. Oke. Clear di mata saya, di mata orang lain bodo amat. Kan kayak gitu. Tinggal kita adu aja kan kayak gitu di lapangan. Kenyataan Makanya berbuat apa? tinggal kenyataan kita lihat hari ini terbukti. Ya kan? Kalau memang yang dibilang sama dia Ganjar itu bagian dari Soekarno segala macam, harusnya dia menang dong. Yes. Mana? Iya, iya, iya. Bukti dia kalah. Kan jelas kan kayak gitu. Kan mereka gembar-gemborok kayak begitu. Iya. Ya kan? Udah kalah, sekarang lagi ini di media sosial lagi rame. Curang. Ya, itu lain lagi. Oh, lain lagi. Kelompok lain. Ah, lain lagi. Kan kalau kelompok dia nggak terlalu kayak gitu, karena kalau Oh, iya. parah kan cuma tiga dia. Cuma gue bingung dia kan. Karena menariknya gini, tadi baru gue paham juga nih ya, hari ini Yeah. gitu, bahwa apa namanya Ganjar untuk kepentingan PDI ke depan gitu ya, pemilihan ketua umum ini gitu ya, itu salah satu alasannya gitu. Jadi artinya tidak semua mendukung Ganjar karena ada kepentingan-kepentingan tersebut gitu ya. Iya dong. Itu yang dilihat dari kacamata kepentingan yang lebih besar gitu kan. Iya. Itu aja sih kalau aku Iya. melihatnya sih. Karena Dan kita hitung-hitungannya sederhana sih. Jadi aku bilang kan, kalau aku dukung Ganjar, pertama yang udah pasti aku mengkhianati Mbak Puan, sudah pasti. oke. Karena aku komit, akulah orang pertama yang dorong Puan Maharani buat presiden. Dan awalnya memang menolak Ganjar. Itu udah pertama. Kedua, kalau seandainya salah hitung-hitungan politik, Ganjar menjadi presiden, Ya itu tadi. dia punya power kuat untuk mempengaruhi struktur partai yang dia tidak suka dengan Puan nantinya, atau dia punya calon lain, atau dia sendiri akan maju. Ya, Gitu. hari ini orkestra di rumah dapat pelajaran bagus nih. Daging, dapat pelajaran daging. Ada apa sih? Ada apa sih di balik itu? Oke. Ada apa sih di balik itu? Nggak banyak orang Orang bertanya. Iya, bertanya loh. Dari Iya. jawaban, salah satu jawaban. Iya, makanya kan bahas itu orang bilang ini ngeri-ngeri sedap. Oh ya, emang harus diungkapin, nggak ada masalah bagi saya. Gitu. Ini kan kita beranalisa. Dan lu bang ngajakin kita di tepi jurang ini ngomongnya. Kita beranalisa. Benar salahnya itu kan urusan belakangan, kan kayak gitu. Iya. Ya dong, tapi kan fakta hari ini kalau memang pilihan itu dia benar atau memang dia memang dapat aura itu, ya harusnya menang dong, walaupun dijegal apapun. Logikanya kayak gitu dong. Karena gini bang, gua dari tadi tau nggak lo begitu lu ngomong gitu, terus gua dari tadi diem gitu kan nih ini ya gitu. Gua teringat gini bang. Waktu awal-awal Orkes TV kita pernah bahas soal itu bang Ganjar. Tipikal kepemimpinan. Tipikal kepemimpinan. Nah gini bang, kita waktu itu bicara gini antara 01, 02, 03 gitu ya. Gimana sih bla bla bla, sampai kepada Ganjar. Kita waktu itu bilangnya Ganjar itu kayak kurang serius gitu, pada saat itu ya gitu. Jadi auranya nggak ada. Apa kita bahasnya apa sih? Lari pagi. Lari pagi. Iya kan? Kok lari-lari terus? Kok lari terus gitu. Oh, ya, Gini, akhirnya gini. Mas Andi bilang, oh dia orang sportif bro. Sportif. Itu secara karakter pribadi saya nggak mau masuk terlalu jauh lah ya. Itu Iya. terserah lah. Ya, whatever ya. Whatever lah, bodo amat saya nggak tahu ini. Tapi kalau saya bicara tentang Puan dengan Ganjar ini adalah personal antara di dalam kepentingan bangsa ini ke depan gitu loh. Ya kan, pertama kita berharap Puan itu gak perlu menjadi capres lah. Tapi kan ujuk-ujuk karena merasa partai pemenang ya kan harus menjadi capres segala macam, ya akhirnya menjadi blunder semuanya kan. Tapi akhirnya menjadi jebakan ketika dipaksa menjadi capres yang seharusnya ada permainan Prabowo Ganjar ditolak. Oh. Ya karena dijebak dari bahasa itu sebagai partai pemenang kayak gitu. Jadi aku sih lihat permainan ini gila nih, permainan tingkat dewa habis ini ya kan. Ngeri banget nih mainan ini kan. Kita buka-buka semuanya. Wah, udah ini mau keren banget yang udah. Rumusnya udah nggak kemana-mana ini udah. Harinya tetap itu lagi yang menangkan kayak gitu. Terus yang aku bingung ya, banyak pertanyaan ke saya gini, Bang, kok Gemma Puan sih lanjutnya Gemma Puan ini gimana sih ya yang membuat lo harus ke ini, padahal kan Puan sendiri sama lo tuh cuek bebek atau gimana ya kan, nggak peduli apa segala macam, salah aja, nggak ada urusan saya, orang ini kan ada penugasan tanda kutip yang saya bilang yang banyak orang nggak paham, biarin aja itu mah
biar aja berargumentasi masing-masing. Lanjut nih Bang ke yang lagi hangat nih ya. Hmm. Sekarang ini kan Banteng PDIP Oh. secara presiden dia kalah ya. Misalnya secara quick count dan real count yang sekarang ya masih berlanjut. Tapi secara kepartaian dia leading Bang, Satu. nomor satu. Ya makanya kan di media sosial lagi rame kata Banteng, Banteng Jokowi, Iya, iya, iya. Banteng Nyungsel, Ah, Banteng sombong, Operasi, segala macam. Aku jelaskan gini loh bahwa yang Gimana? Banteng itu nggak kalah, yang kalah Ganjar. oke. Bedakan antara Ganjar dan Banteng. Ini jadi gimana sih Bang? Kayak kesannya satu tapi nggak melekat, melekat tapi nggak satu, nggak sih Bang? Gini. Banteng itu ada PDI Perjuangan, Oke. ya kan? Di situ dia punya marwah tersendiri untuk memenangkan partai sebagai loyalisnya bahwa dia ini pertarungan gitu. Oke. Kalau presiden itu adalah pelengkap aja, bonus dia kalau seandainya mungkin ya menurut saya ya. Kalau seandainya menangnya alhamdulillah, kalau kalah ya yang penting partai gue tetap berkuasa kan, tetap menang kan kayak gitu. Oke. Marwahnya partai tetap ada gitu loh. Jadi Iya. sangat salah kalau orang di media sosial itu bicara Banteng nyungsep, enggak. Yang kalah Ganjar, bukan Banteng. Oke. Gitu. Karena Ganjar di Pilpres dia berpasangan dengan Mahfud MD. Ya, dia bukan Banteng loh, Mahfud MD kan kayak gitu logikanya kan gitu. Itu udah berbeda apa? Berdiri sendiri tuh, udah Oke. berbeda itu. Gini Bang, ini Bang Ridwan ada pertanyaan menarik ya. Tadi Mas Andi sudah menyambungkan bahwa secara partai PDI Perjuangan menang, tapi bicara paslon Pilpres Ganjar nomor 3 hari ini. Artinya tidak ada keselarasan Iya. antara pendukung ya, yang dia mendukung kan secara otomatis Bang. Kader yang namanya kader pasti di Pilpres diinstruksikan partai. Toh pada kenyataannya Ganjar kalah. Kok di suara partai nomor 1 hari ini PD Perjuangan. Ini ada miss bang, ada miss yang jauh, Jauh. banget gitu loh. Ini fenomena menarik. Missnya di mana sih bang? Ini fenomena menarik buat gue sih baru kali ini loh. Nah, sebenarnya Kodari pengamat itu pernah mengasih analisa dia bahwa suara Ganjar itu tidak akan pernah lebih dari suara partai. Oke. Oh, oke. Ini beda ya. Mm-mm. Gini. Figur pemimpin itu bisa membesarkan partai. Oke. Sama seperti kayak Jokowi. Oke. Dia bisa membesarkan partai PD Perjuangan. Ya. Sama kayak waktu SBY. Ya. Partainya kecil tapi dia besar namanya. Kayak Karena Gerindra. ada figur tersebut. Ada figur. Ada Gerindra. Ya kan partainya kecil Tapi figurnya besar. Ya. Kan kayak gitu kan. Yes. Nah, pertanyaan yang lebih menarik adalah jadi selama ini dia bermain media sosial Kemana? mana? Hasilnya mana gitu loh. Ternyata tidak besar-besar juga kan, malah kalah sama suara partai dia kan kayak Gue gitu. baru inget bang lu ngomong gitu. Kira-kira berapa bulan sebelum itu tahun kemarin sudah ada ini kan bahasa gue ya, bahasa sendiri ya bang, udah ada friksi bahwa ini presiden sosmed nih. Kata Mbak Puan waktu itu. Benar ya? Ya. Berarti terbukti dong. Ya kan gini, kan Bambang Pacul pernah ngomong, mungkin orang mengartikannya macam-macam. Tahu kalau saya mengartikannya berbeda. Dalam arti gini, jangan pernah melawan orang baik, Nah itu. jangan pernah melawan orang cantik. Ya. Siapa sih orang cantik ini? Oh, ke situ. Bambang Pacul siapa? Iya. Oke. Kan gitu. Seru nih. Nah, Kan gitu ya. Ini kalau saya mau korek semuanya, sakanya saya ingin Ganjar. Iya. Juga. Saya juga kan udah kalah, kita biarin aja kan kita proses ini gitu. enggak lah, kita bicara di sini bukan untuk personal, tapi untuk Bukan. kepentingan ke depan bangsa lah. Enggak, kalau saya kan memang bicara ini memang bahwa kepentingan Mbak Puan. Ya, ada pembelajaran lah. Sebenarnya kalau Mas Ganjar itu paham Kode bahwa yang akan disiapkan partai ke depan ini namanya Puan Maharani. Harusnya dia paham itu. Harusnya dia legowo. Bu, Puan statement yang lebih berat namanya Mbak Puan Maharani.
walaupun saya diminta, atau lah sebelum ada pengumuman itulah dia ada bahasa. Ini selama ini dia tidak pernah ada bahasa itu, gitu. Malah kesannya tuh asik, ya kayak ada permainan aja, sengaja memang didorong-dorong pengen jadi capres gitu. Tapi Bang kan dia juga dicalonin. Hmm? Tapi kan orang taunya kan dia juga dicalonin, Bang. Ya iya, Bukan tapi dia yang minta. ya seharusnya dia paham bahwa dia kan orang partai, dia tahu di dalam itu bahwa Mbak Puan yang sudah disiapkan sama ini gitu loh. Gini Bang, Kan ada bahasa pura-pura lah atau gimana lah gitu-gitu lah istilahnya gitu loh. Bukan kelihatan banget ingin menunjukkan bahwa ingin bersaing gitu loh kan. Itu loh. Ini kan mungkin apa ya bahasanya apa ya dibilang ah, mengada-ngada atau apa enggak. Ini kan masalah memahami karakter aja lah, memahami di dalam itu dinamika di dalam itu bagaimana sih sebenarnya gitu loh. Ini kan pandangan pribadi dari Pribadi ya, sosok, kalau saya kan pribadi karena saya kuat banget kali ya ya, dianggapnya itu. sosok Bung Ridwan itu aja kan. Jadi kan memberikan salah satu ornamen-ornamen pelajaran lah. Ya makanya saya jujur aja ya, kalau Kayak aku tanya tadi. ya kalau bicara Puan ini ya memang dasar memang kita nolak Ganjar sih ya gimana ya pasti kita kalahkan kayak gimana pun caranya kan kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dia bisa introspeksi diri dalam kekalahan ini bahwa sebenarnya kenapa dia bisa kalah bukan secara hitung-hitungan rasional ya. Bang, kalau saya justru ini sorry aku potong, aku lompat. Aku nanya justru nih sekarang. Kalau menurut Abang dengan kondisi tadi yang Abang bilang gitu ya, Mbak Puan dicalonin terus Ganjar aduh. Nah, solusinya menurut Abang sendiri nih, menurut Bung Ridwan nih, kalau dengan kondisi tersebut seorang Ganjar harusnya bersikap bagaimana? Ya dia kan pura jadi orang baik aja, nurut aja apa kata ibu. Seharusnya kan ya Jadi nggak nurut nih sekarang. nggak seharusnya kan dia bicara gini. Sebenarnya saya nggak enak dengan Mbak Puan. Adalah statement itu loh. Oh. tapi gini Bang, Gitu. Tapi kan yang namanya politik nggak mungkin dia ngomong kayak begitulah ya. Kan jadi gini gitu nih, ya. gua adrenalin gua agak meninggi nih. Monggo, Bung. Ya keras-keras nggak apa-apa kok. Ada peristiwa di waktu itu tentang polarisasi antara kopral dan kolonel. Nah itu makan teknis aja lah di Iya. politik. Iya, artinya ada friksi di dalam ya saya melihat analisa saya aja di tubuh PDI Perjuangan pribadi di PDI Perjuangan ternyata diuji elektabilitasnya Mbak Puan nggak naik-naik gitu loh. Ya sekarang gini ya, kalau kita mau bicara survei-survei ya Yes. segala macam. Ya, Kalau fair ya mau diadu ya. oke, Fair mau diadu Oke. dari awal dong. oke. Dari awal. Oh. Ini kan enggak. Dia sudah nyiapin dari awal, udah branding-branding di media sosial. Oke. Buzzer-buzzer Jokowi dipakai. Oh. Media sosial segala macam. Saya alami ketika saya naikin Puan marah, ini saya diajar habis-habisan. Sama siapa? Sama buzzer-buzzer Jokowi. Gitu loh. Sama buzzer siapa? Sama buzzer-buzzer PDI. Gitu loh. Juga dia. Kita tahu sejarah itu. Gitu loh. Kalau mau diadu-adu, kita bertarung tanpa modal. Bos, Ah. kita Nggak mudah. saya. Orang ketua umum itu ada bohir, punya uang segala macam, ini nggak punya kita. Tapi saya punya keyakinan Dan punya prinsip. dan punya prinsip. Wes. Jalan kok, teman-teman. Gitu loh. Ya walaupun ada sedikit-sedikit operasi, saya tahu, gitu kan. Tapi ya begitu, nggak fair lah. Kalau mau diadu, adu dari awal. Ganjar, Puan, Oke. lu kan dua geng nih, dua kelompok yang mau didorong. Yaudah dari sekarang main yuk, siapa yang mau tampil? Ah. Gitu dong. Harus fair ya. Ini enggak, dia udah naik tinggi, Puan baru dilepas ketika gempa sudah mulai kencang. Kita ngos-ngosan. Iya. Ya kan sendirian ya kan, gua kagak punya apa kagak punya, lo gila aja lo. Pak Ganjar, Terus- Pak Ganjar. Terus kita Puan dibilang mau menang ya enggak lah. Dia budget udah disiapin, semuanya udah disiapin semua. Coba perhatikan, buka lagi media sosial tahun 2019 pasca Jokowi dilantik. Media sosial rame membranding Ganjar. Yes. Coba buka 2019 pasca Jokowi dilantik, dia langsung membranding Ganjar. Kita nongol 2020, ide gagasan saya keluar karena menurut media sosial ramai dengan branding-branding itu, memanfaatkan cebong kadrun.
Dia ingin skemanya ini Cebong melawan Kadrun, Ganjar melawan Anies. Prabowo di luar perkiraan, bro. Nah, di luar perkiraan. Ini mau branding seperti itu dari awal. Perhatikan coba di media sosial itu. Saya mantau betul pasca Jokowi dilantik. Branding media sosial ramai bicara Cebong Kadrun. Konflik mereka kencang terus. Kadrun diidentikan dengan Anies, ya kan? Cebong diidentikan dengan Ganjar. Ramai terus mereka sibuk berantem. Prabowo waktu itu belum masuk ya. Belum masuk. Radar itu Baru dari nanya, kubu. ditanya lah nanti ditanya sama Pak Jokowi, Pak Prabowo, kamu mau maju gak? Ya kalau Bapak dukung ya saya maju tuh. Mungkin bahasanya kayak gitu kali ya kan? Oh. Gitu. Nah ini satu pelajaran buat gua ya, buat orkestra menurut gua harusnya tahu gitu, pelajaran penting juga. Bisa terkuak. Iya. Ada satu nilai-nilai yang bisa diambil. Ya. Benar loh kalau menurut gua. Karena gini, kalau bicara tadi semua, berarti ini dari awal belum ada kesepakatan yang 100% bulat. Iya dong. Masih setengah-setengah ya Aduh. itu ya. Iya, kesepakatan itu siapa yang dimunculkan? Siapa yang dimunculkan? Ya, itu juga kontrol mereka bikin itu kan skemanya geng-geng mereka aja seperti itu. Ya itu. Makanya ketika kita tampil bicara tentang Puan Maharani Presiden, ya kan tanggal 15 Juni 2020 media sosial kita naikkan, mereka kan bakaran jenggot siapa Puan, wah bisa di branding Puan tuh sejelek apapun ya kan, wah ada beginilah sombong, itu Banjar-Banjar sama sibuk hantam kita di media sosial. Tapi waktu itu dapat bang mereka yang paling kena menurut saya pribadi yang lihatnya nih kalau di sosmed kena tuh bang yang ada video dia bagi-bagi kaos. Itu lain lagi tuh pasca itu, lain lagi. Ini kan saya bicara 2020 dulu nih. Kita pertama kali mau naikkan Mbak Puan gitu, tapi kan kalau masalah kayak gitu mah itu mas Iyalah ya teknis aja lah, orang gimana sih Pencitraan ini kan temen momennya lagi nggak pas aja ya kan dibacanya kayak begitu gitu aja. Tapi lu bangga bang hari ini ya, bahwa Ganjar kalah ya. Tuh bagus banget. Bangga ya. Bangga lah. Siapa Ganjar lah, siapa Ganjar. Ya saya sih bangga dengan bangga mengalahkan Ganjar tuh bukan saya pribadi ya, karena kan yang memenangkan itu kan Pak Prabowo. Tapi saya bagian dari relawan Pak Prabowo yang mendukung Pak Prabowo presiden, mengalahkan Ganjar ya punya kebanggaan tersendiri lah. Tapi poinnya adalah saya tetap Puan Maharani dalam arti bahwa saya akan tetap mengawal Mbak Puan ke depan ini. Bagaimana beliau bisa menjadi ketua umum PDI Perjuangan, karena saya paham untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan Mbak Puan sangat berat dengan kondisi sekarang nih ya. Tapi ketika Prabowo udah presiden ya saya anggap ada ringan, ada gitu. harapan lah. Ada harapan kan kayak gitu. Itu bacaan ya, analisa ya, itu pribadi. Gua agak ini bang, seorang Adibaba nih agak tadi shocking bilang, dia sosok yang sangat mengemban amanah, pokoknya Puan, pokoknya Puan. Menurut lu bang Ridwan, suksesi kepemimpinan PDI Perjuangan, regenerasi PDI Perjuangan, tongkat komandonya dari siapa? Mbak Puan. Mbak Puan, keyakinan itu iyalah. Dipegang penuh. Iyalah. Mbak Puan. Dan gue siap tabrakan di dalam. Kalau seandainya memang Mbak Puan memang mau dihabisi di dalam, gue siap tabrakan. Kan gue tahu yang di dalam siapa musuh-musuh. Oke. Iya. Keyakinan 100%. Kalau mereka benar-benar loyal dengan Mbak Puan, nggak mungkin mereka dorong-dorong Ganjar, bro. Nggak mungkin. Ya. Logika aja sih kalau gua. Ngapain sosok politis-politis? Gua senang sama lu Mbak. Yeah. Gua akan dukung lu, Mbak. Yeah. Ya kan? Yeah. Walaupun ada lu, Ton. Gua akan tetap dukung dia. Orangnya anaknya ketua umum gua. Logika sederhana. Loyalis. Iya. Persoalannya kan beda. Ada kipas-kipasnya, ada geng-gengannya di dalam. Tapi kan itu mungkin secara ini mungkin dianggapnya gue mau ini enggak ya. Ini bacaan pribadi aja sih sebenarnya yang sebenarnya kalau bagi mereka mungkin gue dianggap menyesatkan kali ini. Sebenarnya kalau lo ngomong gitu bukan menyesatkan atau bukan ini ya. Nggak usah ngomong jauh-jauh bang. Kita juga kaget bang. Orkes TV di rumah juga kaget bang. Orkestra di rumah.
gitu kan. Ada satu itu bolak-balik gua ngomong itu. Tolong dimengerti buat orkestra di rumah ini dianalisa dirangkum gitu kan bahwa ini ada satu buku beda nih untuk kita sama-sama dewasa. Itu sih menurutku. Gitu. Ke depan, Bang, ke depan. Harapan Abang gimana? Yang pasti saya sudah coba ingin mengucapkan selamat Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2025, 2029. Gemah Puan siap mengawal pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Selanjutnya kita juga berharap 2025 Kongres PDI Perjuangan kita mendukung Mbak Puan Maharani sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Oke. Karena saatnya estafet kepemimpinan Ibu Megawati harus diserahkan ke Mbak Puan. Oke. Good. Gua masih konger-konger juga sebenarnya tadi. Kita juga. Ya nggak apa. Kita kan apa? Ya sebagai unek-unek gue juga sebenarnya gitu loh kan. Bahwa Puan ini kan sebenarnya kan seksi bos. Tapi memang ditenggelamkan dengan keadaan. Gitu loh. Apa sih kurangnya Mbak Puan gitu loh. Dari jauh-jauh harus sudah ngomong dia ketua DPR RI bos. Dipilih oleh rakyat 400.000 sampai hari ini belum pernah ada yang mecahin rekor itu. Paling hebat ketua umum suatu partai paling dapat 250.000. Ini kemarin 400.000. Ini 400.000. Dia bawa gerbong banyak ini. Yang duduk di DPR-nya gitu loh. Apanya yang kurang gitu loh. Tapi kan image yang dibangun jelek selama ini karena buat kepentingan si Ganjar mungkin gitu loh. Ya atau person ini lah. Person ini jadi kan kendala banget bagi gua, makanya gua enggak. Ya karena kita tahu banyak ya selama mati. Subjektivitas terserah mau dibilang subjektivitas kayak tentang itu terserah aja kan kayak gitu. Tapi kalau bicara fair memang faktanya gitu kok. Gitu ya. Yang terjadi hari ini. Iya, makanya yang penting Pak Prabowo menang kan kayak gitu. Ganjar kalah. Nah, Anies kita nggak ngitung bos. Itu udah nggak ngitung dia bos. Walaupun hari ini dia sibuk terak-terak itu udah nggak ngitung dia. Kan? Karena itu buat kepentingan pribadi ya, buat kepentingan pribadi Gemah Puan ya. Karena memang target Gemah Puan itu dukung Pak Prabowo itu mengatakan Pak Prabowo menang untuk menggagalkan Ganjar Prancis. Oke. Bung Adi ada lagi? Itu sih tadi dia udah punya keyakinan prinsip sih, gua nggak tanya lagi. Punya keyakinan bahwa nanti Mbak Puan menjadi ketua umum PDI Perjuangan di Kongres 2025 ya. Salah satu nanti misinya Bang Ridwan yang akan menjalankan itu. On the way. On the way, bro. On the way. Mengawal. Apapun yang terjadi. Kalau pejuang tabrakan aja sekarang. Kita belas kalian. Nah, ini mau nanya nih Bang, sekali deh. Terakhir Bung. Terakhir. Posisi PDI Perjuangan mau posisi apa menjadi bagian pemerintah nih? Nah, itu aja deh. Bos, harus dipahami bos. Gibran itu masih PDI Perjuangan. Oke. Jokowi itu masih PDI Perjuangan. Oke. Nah, ini banyak orang kelewat juga nih. Keyakinannya apa? Keyakinannya masuk. Ya pastilah. Wis. Mungkin. Jadi kalau ada orang PDI kata tuh sekjennya Hasto ya. Dia mah ketahuan. Dia orangnya Ganjar. Jadi Ganjar. Kayak gitu. Kita ini ya bersatu ya. Hari ini Pilpres sudah selesai. Ke depan bangsa ini perlu persatuan, perlu persatuan. Benar damai. Ucapannya Mas Gibran, saya sangat salut. Tokoh muda ini setelah kemenangan, deklarasi kemenangan, dia akan mendatangi paslon-paslon yang lain. Kita bersatu. Betul. Harus keren. Anak muda ini keren sekali. Betul. Adabnya tuh tinggi banget. Top. Mas Gibran. Selamat Mas. Keren Mas. Usia 36 tahun menjadi calon presiden. Ke depan. Keren Mas, sesuai ini next Jokowi nih. Ya sekarang gini orang bicara dinasti. Iya. Kan buat tanya sama lu deh. Ya kan? Emang lu bisa menjadi direktur utama atau menjadi apa kalau bukan bapak lu yang kayak gitu. Nah, artinya sekarang gini kita rasional aja lah.
lu sepintar-pintarnya lo, saya hebat-hebatnya lo, ya kan nih. Lu ngelamar nih ke perusahaan, ya kan? Lu bisa diterima gak kalau lu Yang baru. dalam? Ya. Ordal. Nggak gini aja gitu, jangan norak juga gitu sosok. Ya, ini dinasti. Orang yang disebut dinasti adalah di kerajaan. Kamu saya suruh jadi raja kayak gitu, ganti saya. Itu orang demokrasi kok. Gimana? Ya gini, yang disorotin kan nepotisme. Sebenarnya bukan ismenya sebenarnya. Untuk mencapai ke sana juga ada perjuangan, Bos. Iya, gimana? Makanya kadang-kadang lucu-lucu gue ngeliat orang dinasti lo, etika apa, lu udah ngomong apa, ada orang-orang macam betul dia yang paling bener ya kan? Gitu aja. Sekarang dicontohin aja lah, emang dia bisa kayak begitu ya Iya kan? itu. Seharusnya mereka harus sadar, seorang Prabowo, seorang Jokowi harus berkorban, ya kan? Menerima ejekan, menerima hinaan, demi mengantarkan generasi muda ke depan itu menjadi pemimpin ke depan. Kita dikasih kesempatan buat generasi muda ke depan itu untuk bisa lebih baik lagi. Kan kayak gitu harus. Bisa Ada lebih maju proses. lagi. Ada prosesnya gitu loh. Masa emang bisa? Gue tertanya lu bisa gak? Lu bisa bos. Lu harus ada orang dalam. Lu harus bisa iniin gitu loh. Siap. Itu tapi kan ada prosedurnya, ada mekanismenya. Ya, ada harus tahapan dijalankan, lah. Ada tahapan yang harus dilalui ya. Itu nggak gampang ujuk-ujuk. Kalau bahasa aku ini Bang, ada harga yang harus dibayar. Ya, Itu aja. gitu. Kalau memang dia tidak disukai, nggak bakal menang bos. Betul. Setuju. Ya kan? Setuju. Bang Ridwan punya sepatah dua kata karena Bang Ridwan ini udah Ya, harapan sudah. Harapan Untuk sudah. kata-kata. punya ini nggak Bang untuk generasi muda ke depan? Ya. Mensupporting Ya. biar Indonesia makin maju, Ya. tidak ada polarisasi lagi, kita bersatu untuk membangun negeri ini Bang. Ormas kita kan generasi muda pejuang Nusantara. Oke. Sikat Gemap. Oke. Ya memang organisasi ini memang buat generasi muda Oke. menjadi pejuang-pejuang Nusantara. Yang poin terpentingnya adalah mengembalikan kejayaan Nusantara. Oke. Dalam konteks mengembalikan kejayaan Nusantara adalah di 2045 Yes. Indonesia menjadi Indonesia emas. Oh. Amin. Goalsnya ke situ lah. Goal. Goals besarnya ke situ Siap. ya. Oke. Bung Ridwan. Yes. Ya, beliau abis ini mau ketemu siapa lagi nih? Ada agenda. Kita lagi dipanggil kan di Negara 4 kayak. Ada agenda lah. Agenda. Bung, sebelum kita udahan di edisi ini, ya enggak. Kita nyebut edisi. Kita sebutnya edisi, Bukan episode ya. bukan episode. Nah, Orkes TV ini berusaha membumikan kembali sila-sila Pancasila dengan cara penyebutan sila-sila Pancasila secara mutar, Bang. Oke. Masih ingat, Bang? Ingat dong. Kita mulai, Bang ya. Kita mulai dari Mas Andi Oke. kayaknya. Oke, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2 Bang. 2, Bang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ush. 3 Persatuan Indonesia. Maaf. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, Mas Ridwan. Adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Asra, shalom. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Thank you. Salam begini. Thank you. Thank you, Bang.